Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah lama tidak berjumpa ya adik-adik salihin salihat. Oke, hari ini saya akan membahas atau membuat video tentang perbandingan buku kitab buku belajar mengaji. Yang pertama ini ada versi Ummi ya. Yang kedua versi Iqra. Kalau dilihat dari sejarahnya, buku Iqra ini tentu lebih awal diterbitkan ya daripada buku Ummi. Namun setelah perkembangan zaman, menyesuaikan keadaan santri-santri sekarang atau murid-murid sekarang, maka buku Ummi ini terbit. Namun mari kita coba review ya. Jadi apa saja keunggulan yang ada di buku Iqra dan apa saja keunggulan yang ada di buku Ummi. Dan hari ini kita akan bahas mulai dari jilid 1. Nanti jilid 2 dan seterusnya akan kita bahas di part-part selanjutnya. Oke? Baik, kita langsung saja mulai ya. Jadi di sini buku Iqra yang saya punya ini buku Iqra yang paket lengkap ya. Maksudnya mulai dari jilid 1 sampai jilid 6 ini semua terangkum dalam satu kitab ini. Walaupun ada Iqra yang sudah dibagi dengan per jilid sekarang, jilid 1 sendiri, jilid 2 sendiri sampai jilid 6. Dan di sini saya mempunyai buku Ummi. Ini ada 3 versi. Nah, adik-adik kata teman-teman, yang pertama ini versi remaja dan dewasa. Ya, yang kedua ini versi untuk pra ini untuk yang belum sekolah. Kemudian yang ketiga versi Ummi yang umum, jilid 1 umum, karena kita akan bahas jilid 1 ya. Dan apakah buku Iqra atau buku Ummi yang menurut kalian pantas untuk kita pakai? Baik, kita langsung cek segera, oke? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah lama tidak berjumpa ya adik-adik salihin salihat. Oke, hari ini saya akan membahas atau membuat video tentang perbandingan buku kitab buku belajar mengaji. Yang pertama ini ada versi Ummi ya. Yang kedua versi Iqra. Kalau dilihat dari sejarahnya, buku Iqra ini tentu lebih awal diterbitkan ya daripada buku Ummi. Namun setelah perkembangan zaman, menyesuaikan keadaan santri-santri sekarang atau murid-murid sekarang, maka buku Ummi ini terbit. Namun mari kita coba review ya. Jadi apa saja keunggulan yang ada di buku Iqra dan apa saja keunggulan yang ada di buku Ummi. Dan hari ini kita akan bahas mulai dari jilid 1. Nanti jilid 2 dan seterusnya akan kita bahas di part-part selanjutnya. Oke? Baik, kita langsung saja mulai ya. Jadi di sini buku Iqra yang saya punya ini buku Iqra yang paket lengkap ya. Maksudnya mulai dari jilid 1 sampai jilid 6 ini semua terangkum dalam satu kitab ini. Walaupun ada Iqra yang sudah dibagi dengan per jilid sekarang, jilid 1 sendiri, jilid 2 sendiri sampai jilid 6. Dan di sini saya mempunyai buku Ummi. Ini ada 3 versi. Nah, adik-adik kata teman-teman, yang pertama ini versi remaja dan dewasa. Ya, yang kedua ini versi untuk pra ini untuk yang belum sekolah. Kemudian yang ketiga versi Ummi yang umum, jilid 1 umum, karena kita akan bahas jilid 1 ya. Dan apakah buku Iqra atau buku Ummi yang menurut kalian pantas untuk kita pakai? Baik, kita langsung cek segera, oke? Pertama kita akan coba buka yang buku Iqra terlebih dahulu ya, yang legend itu dulu, karena ini terbitannya itu ya lebih awal. Saya dulu belajar ngaji juga pakai buku ini ya. Jadi oleh Kiai Haji As'ad Humam, Balai Litbang LPTQ Nasional Tim Tadarus AMM Yogyakarta. Kita mulai dari jilid 1 ya. Yang pertama di buku Iqra ini di jilid 1 itu ada berapa halaman ya? Coba kita lihat ya. Kalau di buku Iqra jilid 1 itu ada ini 36 halaman ya. Jadi mulai dari halaman 1, tapi kalau di sini tidak mulai halaman 1, tapi mulai halaman 5 ya. Halaman 5 sampai halaman 36. Berarti anggap saja ada sekitar 30-an halaman yang dipelajari di jilid 1 di buku Iqra. Dan di buku Iqra ini teman-teman, yang pertama yang dibahas adalah mengenai huruf hijaiyah berharokat fathah. Dan di Iqra ini ini ada keterangan bacaan langsung A, Ba, dan seterusnya, tidak perlu diurai atau dieja, bacalah dengan suara pendek.
Jadi di sini guru menjelaskan kepada muridnya itu tidak diuraikan. Misalkan ini kan bacaan A, ba. Nah, kalau di Iqra langsung dibaca seperti itu. Ada juga yang diuraikan tapi itu bukan Iqra. Jadi misalkan ini alif fathah A, ba fathah ba. Nah, seperti itu. Tapi kalau di Iqra itu tidak dituntut untuk seperti itu ya. Kemudian di Iqra yang pertama itu juga dijelaskan mengenai bentuk lain dari huruf-huruf yang ada ya. Misalkan ini adalah A sama dengan A. Nah, ini juga dijelaskan bentuk lain dari A, karena di Al-Quran juga tidak hanya ada A seperti ini, tapi juga ada A seperti ini. Sehingga dari awal santri itu sudah kenal dua jenis huruf A ya. Terus kemudian susunan barisnya ke bawah itu seperti ini. Jadi langsung diacak setiap kolom itu diacak ya. Maksudnya diacak itu tidak melulu A, tidak melulu ba, tapi dicampur ba A ba nah, sampai selanjutnya. Seterusnya dan di bawah ini barulah setiap huruf diuraikan. A ba ba. Nah, dan di akhir, nah ini uniknya Iqra teman-teman, bahwa di akhir itu selalu ada huruf hijaiyah yang diurutkan. Karena ini masih membahas A sama ba, jadi sini A ba. Dan di halaman selanjutnya juga seperti itu. Kalau ini membahas ta, A ba ta. Seterusnya, jadi setiap halaman itu pasti mengulang dari huruf awal. Agar apa? Agar santri itu merasa lebih mudah mengingat dan mudah menghafal urutannya. Seperti ini di pokok pembahasan huruf ro. Di sini juga dibahas dari awal. A, ba, ta, sa, ja, ha, kho, da, za, ro. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi semuanya itu dibahas mulai dari awal, diulang dari awal hingga sampai akhir. Dan di Iqra ini itu ada beberapa yang spesial teman-teman. Sepertinya ini semua sama ya. Kalau di Iqra ini terdiri dari 3 banjar ya. Maksudnya 3 banjar, setiap pembahasan itu setiap kolom itu ada 3 banjar. Kadang kalau di metode lain atau buku lain cuma 2 banjar, tapi di Iqra ini 3 banjar. Sehingga yang dipelajari satu halaman itu cukup banyak dan cukup bervariasi. Kemudian kita coba lihat ada apa lagi di buku Iqra ini ya. Sambil kita bedah buku Iqra ini dan kita nanti akan membahasnya dan kita bandingkan dengan buku Umi. Nah, di sini di halaman 32 teman-teman. Halaman 32 di buku Iqra itu juga dijelaskan bentuk lain lagi dari pembacaan huruf A. Ini ada A sama dengan A sama dengan A. Jadi bentuk lainnya semua langsung dibahas di Iqra ini ya. Kemudian ro juga ada bentuk lainnya seperti ini, ro. Kemudian ma juga ada bentuk lainnya sama dengan ma. Jadi di Iqra ini langsung diajarkan bentuk-bentuk lain dari huruf hijaiyah itu sendiri. Itu salah satu keistimewaan dari buku Iqra yang jilid 1 ini ya. Kemudian ada apa lagi, coba kita lihat. Nah, ini yang paling penting teman-teman. Sampai diberi keterangan penting ya. Bedakan dengan jelas antara A sama A, sa tipis sama sa biasa, sa, ha. Jadi di Iqra ini di halaman 34 itu santri sudah harus bisa yang membedakan ya. Terkadang kalau kita pakai buku lain itu tidak ada yang seperti ini. Maksudnya tidak ada attention atau apa yang namanya uraian satu halaman penuh membahas tentang perbedaan bunyi-bunyi huruf yang hampir mirip ini ya. Jadi ini salah satu keunggulannya Iqra. Kemudian di halaman ke-35 ada epta khusus jilid 1 ini jika belum menguasai ulang-ulangilah. Nah, jadi jilid 1 ini harus menguasai ini. Jadi soal ujiannya itu ya cuma halaman 35 ini. Nah, karena 36 nanti sudah akan naik ke jilid 2. Jadi ujiannya di jilid 1 itu ini, mulai huruf A sampai Ya, kemudian dibalik dari Ya sampai A. Jadi halaman ini sudah jadi kalau mau naik ke jilid 2 maka ini harus benar semua. Maka kalau ada yang masih salah atau belum menguasai harus diulang-ulang lagi. Dan ini sudah urut. Jadi nanti setelah lulus jilid 1 santri yang belajar Iqra ini akan tahu urutan mulai huruf A sampai huruf Ya.
Kemudian bila sudah lancar dan benar boleh dinaikkan. Nah, disitulah keunggulan buku Iqra jilid 1 ya teman-teman. Dan ini di halaman 36 itu ada pengucapan huruf hijaiyah tanpa harokat. Misalkan ini ko, ini dibaca kof. Ini harus diterangkan, kalau nggak diterangkan juga tidak bisa. Kemudian yang ini juga ada huruf Arab ya, mulai dari 1 sampai 10. Halaman ini boleh digunakan, ini ada keterangannya. Halaman ini boleh digunakan sekedar untuk membantu titian ingatan bacaan-bacaan yang khilaf. Bagi santri tidak ada halangan atau boleh belajar mengenal sendiri nama-nama huruf hijaiyah. Namun untuk huruf-huruf yang sulit seperti gho, zo, dan do harus ditanyakan pada yang ahli. Jadi di Iqra ini tidak wajib diajarkan, tapi lebih baik diajarkan. Itu jilid 1 yang ada di buku Iqra ya teman-teman. Oke, sekarang kita beralih ke buku Umi. Kita mulai dari yang pra dulu, dari yang mulai kecil dulu ya. Jadi ini pra ini khusus jilid 1 juga, yaitu menerangkan tentang huruf-huruf hijaiyah berharokat fathah. Coba kita lihat ya. Nah, ini Umi yang pra, kemudian kita coba bandingkan dengan Umi yang biasa atau yang tingkatannya umum. Nah, ini mohon maaf, bukunya ada coretan-coretannya karena emang dipakai oleh anak-anak ngaji ya. Nah, ini di halaman pertama yang pra itu hanya menerangkan huruf A. Tapi kalau yang di Umi itu menerangkan huruf A, Ba. Dan di Umi ini teman-teman, itu di awal baris itu harus membaca apa ya? Jadi disebut satu-satu dulu hurufnya. Misalnya kalau A, ya A semua. Ba semua. Setelah itu baru yang terakhir ini diacak. Itu kalau di Umi. Nah, kalau yang di pra itu cuma satu huruf saja, jadi huruf A saja. Dan lebih sedikit teman-teman bisa lihat, kita di sini ada berapa? Di sini kita ada berapa namanya? Mohon maaf agak belibet. Jadi di sini ada ini apa ya? Hurufnya itu cuma sedikit yang diterangkan. Kalau di sini kan banyak. Nah, tapi kalau sama Iqra itu lebih banyak Iqra ya. Nah, Iqra ini ada berapa baris? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di Umi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, tapi itu juga tergantung selera masing-masingnya. Ini, nah kalau di buku Umi yang jilid 1 umum itu ada 40 halaman teman-teman. Ada 40 halaman ya. Kalau di jilid Umi yang pra itu kita coba lihat ada berapa halaman. Juga sama, ada 40 halaman. Tapi perbedaannya itu di jilid Umi yang pra itu yang dijelaskan itu tadi, jadi hurufnya sedikit-sedikit karena ini untuk yang masih TK ya, sehingga lebih mudah dipelajari karena masih sedikit. Yang penting ingat dulu. Nah, jadi ini huruf sa sama ini. Nah, tapi ini yang saya cermati teman-teman di huruf za. Nah, ini dibedakan teman-teman. Mestinya huruf ro dan huruf za itu kan bentuknya sama, cuman beda kalau za ada titiknya ya. Nah, di sini dijelaskan justru huruf za dalam bentuk lain. Nah, jadi ro, za. Entah kenapa, mungkin karena masih kecil agar bisa membedakan lebih jelas gitu. Cuman kalau seperti itu kan semestinya so sama bo, tapi emang nggak ada bentuk lainnya sih ya. Tapi ini di sini justru pakai huruf za yang bentuk lain. Nah, ini mungkin teman-teman bisa komentar di bawah, mungkin apa manfaatnya atau apa kegunaannya kalau ini dibedakan di Umi ya. Itu. Nah, dan kemudian tidak ada yang sama di Iqra tadi, seperti penjelasan huruf za sama huruf za bentuk lain mana tidak ada. Jadi za yang dipakai ya za itu saja di sini. Misalkan ini di halaman 17 sya za. Jadi huruf za yang dipakai juga za seperti ini terus. Itu jadi setiap satu pokok bahasan atau halaman itu cuma ada satu pembahasan tambahan huruf baru, yaitu ya satu huruf. Kalau yang di tadi kan ada 2 huruf sampai 3 huruf. To ya to, zo ya zo. Nah, sampai terakhir itu jadi tetap satu huruf. Terakhir juga H, A, dan yang terakhir di halaman 40 juga hanya seperti ini. Itu yang untuk pra. Kemudian yang untuk jilid 1 di Umi. Nah, jadi seperti ini tampilannya jilid 1 di Umi. Yang pertama juga membahas A sama Ba, sama seperti Iqra,
halamannya juga sama, cuman ya itu tadi bedanya di UMI. Kalau di UMI itu di baris awal itu justru menerangkan tentang huruf yang diulang. Kalau ta ya ta. Nah itu terus ta. Setelahnya baru huruf yang diacak. Sa juga sama. Semua seperti itu kalau di UMI. Jadi yang sama-sama dulu, yang terakhir baru diacak. Mungkin fungsinya apa? Agar murid itu mengingat kalau ini tuh ro. Saling ro, oh sama, ro. Jadi ingat-ingat dulu, benar-benar sampai direpetasi atau diulangi sampai ingat, nah baru diacak. Itu salah satu keunggulan buku UMI kalau menurut saya ya. Jadi membantu anak untuk ingat dulu biar masa baru za, ro, langsung ro terus ada huruf lain, wah nanti lupa lagi. Makanya ro-nya dikuatkan dulu di awal, baru selanjutnya diacak. Itu salah satu keunggulan buku UMI jilid 1. Dan ini perbedaannya dengan Iqra. Selain itu di buku UMI itu di bawah sendiri itu tidak ada pengurutan huruf hijaiyah teman-teman. Kalau di Iqra tadi kan ada a, ba, ta sampai misalkan ini sya, so, ya tetap bawahnya ada huruf a sampai huruf so. Tapi di UMI itu tidak ada. Itu mungkin menurut saya kekurangannya ya, atau mungkin yaitu ciri khas dari buku UMI sendiri mungkin ya. Nah, kemudian di halaman 20 itu di buku UMI dikenalkan langsung mengenai huruf hijaiyah tanpa harokat. Jadi juga langsung mempelajari huruf hijaiyah tanpa harokat selain yang berharokat fathah. Langsung alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho. Nah itu sampai huruf yang tadi zain yang terakhir ya. Atau tadi apa? Huruf do ya, huruf dod, sod, bod. Nah jadi seperti itu. Kemudian lanjut halaman 21 juga sama pembahasannya. Sampai halaman 40 ada huruf hijaiyah lagi yang tanpa harokat. Nah ini yang bawah juga urut. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho sampai lam alif, hamzah, ya. Nah itu di buku UMI jilid 1 yang umum ya. Jadi salah satu kelebihannya itu tadi kalau di jilid UMI ini dijelaskan juga atau dikenalkan juga mengenai huruf hijaiyah tanpa harokat. Dan di awal pembelajaran atau pokok bahasan itu selalu direpetisi ya, biar lebih kuat ingatannya santri itu saat ingin membaca yang acak. Itu salah satu keunggulan di buku Iqra jilid UMI yang biasa, maksudnya yang tingkatannya biasa. Ini yang remaja dan dewasa. Remaja dan dewasa ini satu buku ini terdiri dari 6 jilid teman-teman. Jadi jilid 1 sampai jilid 6 terangkum dalam sini. Kalau di UMI jilid 1 yang biasa ini tadi jilid 1 saja ada 40 halaman. Kalau di sini di yang remaja dan dewasa itu lebih diringkas lagi. Jadi hanya ada 20 halaman. Tapi secara pembahasan juga mirip-mirip, ada 20 halaman. Selanjutnya ini AIU ini jilid 2. Jadi seperti itu. Jadi itu ya teman-teman, perbedaan atau perbandingan antara buku Iqra dan juga buku Iqra ya, dan juga buku UMI yang sangat bervariasi. Kalau buku UMI ya, mulai dari pra itu dibedakan dari pra yang belum sekolah sampai yang umum sampai yang remaja dan dewasa agar lebih menyesuaikan ya. Itu salah satu keunggulan yang ada di buku UMI. Jadi itu. Jadi silakan teman-teman bisa memilih. Jadi yang perlu saya ingatkan ya, setiap metode itu memang mempunyai keunggulan dan kekurangan masing-masing. Dan yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana atau mana yang cocok, yang bisa kita aplikasikan untuk diri kita sendiri agar lebih mudah mempelajarinya. Jadi tidak ada yang salah teman-teman, adanya adalah yang cocok yang mana. Jadi itu ya. Jadi silakan teman-teman untuk jangan lupa meng-like atau subscribe, dan juga jangan lupa untuk berkomentar di bawah, berkomentar yang positif ya, atau saran-saran video apa yang perlu saya bahas, atau mungkin battle yang lain. Ini battle buku Iqra dan buku UMI, dan nanti kita akan lanjut di sesi atau yang di jilid 2 di sesi selanjutnya ya. Jadi itu saja, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.